bisa dipakai kan. Seperti kalau kita ingat seperti janda yang memberikan dua peser. Iya, ya kan? Bahkan orang pikir cuma 2, tapi 2-nya itu her everything. Gitu. Jadi sama kayak kita ya cuma 1, tapi 1-nya kita ya our everything gitu. Dan Halo teman-teman, kembali lagi di Bisik, bincang ringan seputar iman Kristen. Halo teman-teman, balik lagi nih di episode terbaru dari Bisik. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang relevan ke teman-teman remaja saat ini, khususnya teman-teman SMA kelas 11, kelas 12 yang udah bingung mau nyari jurusan tapi belum tahu nih jurusannya apa, atau mungkin masih bisa dibilang mencari jati diri kali ya, purpose of life teman-teman. Nah hari ini, sebelum itu kayaknya kita kenalan dulu kali ya, karena aku udah lama banget nih nggak muncul di sini. Halo teman-teman, aku Visa dan hari ini aku nggak sendiri. Hari ini aku ditemenin sama teman aku, ada Opi. Nah, oke, Opi gimana kabarnya nih? Kayak aku baik sih, cuman Baik ya? emang akhir-akhir ini agak sibuk banget. Sibuk ya? Udah Iya. kelas berapa nih Opi? Aku kelas 11. Oh, udah mendekati kelulusan bisa dibilang ya, udah 1 tahun lagi. Iya. Udah kuliah. Oke, jadi hari ini kita mau bahas tentang yang tadi aku bilang, Pi. Kita mau bahas tentang jurusan, tentang hobi, tentang passion dari teman-teman remaja. Mungkin teman-teman remaja ada yang bingung kali ya, hobinya apa, passionnya apa. Nah, tapi kita hari ini nggak sendiri, karena tentunya kita bukan ahli ya. Iya. Kita udah undang narasumber yang udah mungkin berkecimpung di area situ, udah banyak ngobrol-ngobrol sama anak-anak sekolah juga. Ada Ci Livi. Halo Ci. halo. Oke, gimana nih Ci kabarnya? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik ya. Mm-mm. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya ke kira-kira secara definisi umum hobi itu apa sih Ci? Hobi ya, kita ngomongin mengenai hobi. Hobi itu sebenarnya lebih kepada sesuatu yang kita sukai gitu kan. Berangkat dari kita senang, menggemari melakukan hal itu gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong mengenai hobi nih, mau nanya dong, hobinya Boleh. Visa apa nih? Kalau aku sendiri hobinya itu gambar. Jadi kalau dari kecil sih sebenarnya dari kecil udah suka gambar, tapi baru benar-benar serius itu di SMA. SMP tuh masih nyari-nyari, terus SMA mulai kayak kayaknya gambar nih ini apa sih hobi aku, terus habis itu aku kembangin gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Kalau Opi gimana hobinya? Kalau aku sih dari kecil emang suka nulis kayak cerita pendek maupun puisi. Cuman emang kadang suka disebut sebagai writer block, karena emang kadang suka bingung banget nih mau nulis cerita apa atau bikin puisi apa gitu. Jadi ingat ya, kayak dulu waktu saya masih kecil gitu, kita kalau mau kenalan, kita kasih buku diary gitu kan. Iya. Terus kita suruh tulis nama, tanggal lahir, dan hobinya apa, selalu gitu kan. Terus kalau kenalan juga selalu kita biasa nanya, kamu hobinya apa gitu. Sekarang masih berlaku gak sih di dalam anak-anak zaman sekarang berkenalan gitu, nanya hobinya apa? Kayaknya udah agak jarang ya kalau ngomongin tentang hobi. Berarti beda generasi lah ya. Iya. Kalau Cilivi sendiri hobinya apa nih? Saya hobinya sebenarnya itu lebih kepada santai. Santai itu kayak relaxing gitu ya. Karena kan setiap hari itu ada aja ya kepadatan secara fisik ataupun secara pikiran itu. Jadi relaxingnya bisa melalui entah itu nonton Netflix, nonton film, atau mungkin tidur, atau mungkin masak, makan. Jadi hal-hal yang membawa well-being kita jadi lebih baik sih sebenarnya. Jadi itu fokus untuk hobi yang saya lakukan. Jadi nggak ada yang exactly kayak one thing gitu yang saya suka banget, itu nggak ada. Kalau biasanya mungkin aku singgung sedikit ya, hobinya kayak cukup menarik. Ada masak, ada juga nonton. Biasanya nonton apa nih Ci? Kan biasa kan kadang suka dengerin teman-teman nonton K-drama gitu kan, atau C-drama sekarang gitu kan. Cuma lebih kepada kayak sekarang suka nonton kayak short clip tentang cara buat sesuatu, kayak misalnya cara buat coklat, atau cara buat clay pot, atau cara buat kayak
sekarang tuh suka ada short clip itu untuk art and craft juga gitu. Suka aja gitu ngelihat walaupun belum tentu dilakukan gitu kan. Tapi paling nggak dapat inspirasi gitu kan, ataupun ngelihat kayak video-video yang berhubungan dengan nature. Kayak misalnya tentang alam gitu. Tahu nggak sih kalau ternyata ikan ini bisa hidup berapa lama di area mana? Fun fact bener, gitu ya. Bener fun fact. Karena kadang kan kita pikir setiap hari ya kita kalau dengerin informasi itu kan banyak banget ya. Di berita juga macam-macam random. Nah, for me that type of healing juga sih untuk bisa fun fact, dapat knowledge-nya, tapi juga releasing stress karena nggak dealing dengan issue atau problem terus gitu, tapi lebih kepada what are things that we like about kan, gitu. Betul. Walaupun sebenarnya enjoying nature juga one of the things yang bisa kita lakukan sih. For me khususnya buat saya ya, kayak I enjoy untuk kayak duduk aja jalan gitu. Citra 8 itu kan ada danau kan. Jadi kadang suka jalan di situ, itu kayak jalan ngeliatin danau hijaunya, itu juga kayak hobi saya recently sih, new hobby yang baru mulai dijalanin gitu. Menarik. Keci, berbicara soal hobi, itu kan pasti ada yang namanya passion ya. Nah, sering banget nih aku sebagai remaja suka banget ketukar antara hobi dan passion aku. Jadi sebenarnya menurut Ci Livi itu hobi dan passion itu sebenarnya sama atau beda sih Kak? Apa yang membuat mereka itu berbeda? Dan apakah ada kriteria khusus yang bisa disebut apa yang aku lakukan itu sebagai passion aku, gitu Kak? Well, very interesting. Karena menurut saya sebenarnya hobi sama passion itu sebenarnya beririsan. Well, we can say kalau hobi itu adalah sesuatu yang kita gemari, berangkat juga dengan passion, di mana passion itu ada sesuatu yang kita sukai juga kan. Jadi motivasinya sama, berangkat asal usulnya juga sama. Cuma yang membedakan adalah durasinya. Kadang ada hobi yang dimana durasinya hanya short while gitu. Saya lagi suka nonton ini nih gitu. Itu kan juga hobi ya, karena kan sesuatu yang kita gemari saat itu. Tapi setelah itu hilang gitu. Ganti lebih banyak kepada kayak sekarang misalnya nulis misalnya. Terinspirasi dari film-film yang ditonton gitu misalnya. Itu sebenarnya kalau menurut saya lebih kepada hobi karena dia tahannya hanya short while. Gitu. Tapi kalau passion itu lebih lama. Karena dia menggerakkan kita dan kita akan striving for it gitu. Karena passion itu adalah sesuatu yang digerakkan dari dalam hati, yang dimana kita mau nyatakan di dalam bentuk konkret kita kan. Jadi kalau saya bilang nggak secara definisi itu benar-benar bisa dibedakan exactly as it is, enggak, karena mereka saling beririsan. Karena bisa aja orang mulainya dari hobi, lalu berubah menjadi passion, lalu itu berubah menjadi purpose hidup dia. Contoh nih, saya waktu kecil tuh saya hobi banget bikin jadi-jadian guru gitu loh. Jadi kayak adik saya, ayo tulis 1 tambah 1 berapa, terus nanti saya kasih tanda benar, kemudian saya bikin stempel-stempelan, kemudian saya bikin kayak kalau benar dapat stiker gitu. Masih kecil gitu kan. Itu kan hobi ya, main guru-guruan, ngajar-ngajaran kan. Lalu kemudian berubah menjadi passion ketika saya memutuskan untuk ngambil kuliah keguruan. Gitu. Nah sebenarnya walaupun di kuliah keguruan itu saya juga agak ragu, benar nggak ya, kayak is this right gitu, karena saya juga daftarnya last minute. Jadi sebenarnya saya nggak kepikiran mau ambil kuliah waktu itu. Saya pikir saya mau kerja, mau bantu keluarga. Tapi kayak Tuhan kasih saya kesempatan untuk yuk coba belajar supaya kamu bisa semakin diperlengkapi dalam talenta kamu. Jadi saya last minute itu kayak last batch, bener-bener saya daftar, puji Tuhannya lolos gitu. Dan kertasnya itu pun kita nggak terima, benar-benar kayak literally saya nanti enggak, karena itu hujan-hujan basah di depan rumah, jadi kayak almost nggak pernah nerima surat itu sebenarnya. Jadi saya pikir ya itu memang pertolongan dan tuntunan Tuhan sih. Kemudian dari situ saya baru mulai ngerasa oh ya ini kayak sesuatu yang benar-benar saya mau do for my life gitu, karena saya ngelihat Tuhan kasih talenta itu di situ. Tuhan perlengkapi juga di situ. Jadi it becomes my purpose adalah gimana saya bisa memuliakan Tuhan melalui cara saya mengajar atau mendidik gitu. Jadi nggak selalu always we can differentiate, bisa kita bedakan exactly, enggak. Bisa aja ketika teman-teman mengenali hobi teman-teman dan itu bisa membawa dampak yang baik, dan itu bisa menjadi purpose juga dan menjadi passion juga. Jadi menarik ya, yang mungkin aku dapat
lanjutin dari yang tadi Cilivi sempat omongin, yaitu kalau hobi itu short while berarti kriterianya ya. Terus habis itu kalau passion itu biasanya lebih jangka panjang, dan hobi itu bisa berubah jadi passion malahan. Oke, mungkin tadi ya ngomongin tentang Cilivi yang awalnya punya hobi main guru-guruan, terus akhirnya beneran sekarang jadi guru. Buat teman-teman remaja nih, kira-kira sebenarnya itu oke nggak sih, selaras punya hobi, punya passion yang selaras sama jurusan, atau kayak sebenarnya itu nggak penting-penting amat, atau kayak mungkin harus realistis aja lah, karena kadang-kadang kan ada hobi atau passion yang kayak cukup questionable bisa dibilang melihat dengan society saat ini gitu. Betul. Jadi memang sekarang banyak kan karena kita terekspos dengan sosial media, terekspos dengan informasi yang sangat cepat di depan mata kita. Jadi pasti kita kan melihat ya, oh ya apa ya yang lagi populer saat ini, yang mungkin bisa bikin hidup gue kayak lebih gampang untuk sukses atau berhasil gitu. Itu kan sebenarnya based on demand ataupun popularity among the society kan. Gitu. Nah, lantas untuk kita sendiri sebenarnya seperti apa? Kalau menurut saya kita harus look inwardly, kita harus lihat ke dalam. Mulai dari bukan apa yang kita bisa offer, tapi mulai dari apa yang udah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kayak kenali diri kita kayak, Lord, what am I good at? Apa ya Tuhan talenta saya yang saya suka banget, menulis, menggambar, dan gak hanya suka tapi punya skill di sana gitu. Jadi gak hanya sketch sembarangan gitu kan, ada shape-nya kan, ada bentuknya, dan tulisannya juga gak cuma nulis Dear Diary yang kayak curcol, aku sebel sama dia gitu, enggak, tapi kayak ada story-nya, ada flow-nya, ada message-nya. Nah sebenarnya itu kan something yang memang udah Tuhan place within us gitu. Jadi ketika kita tahu di situ talenta kita, strength kita di situ, nah mungkinlah itu salah satu indikator gitu, area itu yang bisa kita kembangkan. Tapi bisa juga selain itu yang memang bisa kita kembangkan, itu hanya pendukung, suplemen. Jadi contoh misalnya kayak tadi ya, saya kan suka masak gitu ya, tapi saya nggak mungkin jadi pemasak profesional gitu, karena itu bukan jadi chef. But saya bisa melakukan memasak, membuat kue, membuat coklat, dan membagikannya untuk murid-murid saya ketika saya melakukan pelayanan. Contoh misalnya saya melakukan pelayanan, saya nggak bisa ngomong dong, I'm doing this karena I want to show you how I love you gitu, nggak bisa. Tapi salah satu bentuk care kita melalui yaitu tadi hobi, kesenangan yang saya lakukan, sehingga itu menjadi media di dalam kita melakukan passion kita gitu. Jadi contoh misalnya I'm just thinking ya, contoh misalnya Opi kan menulis nih, tapi mungkin Opi mau jadi guru gitu ya, bisa aja Opi menjadi guru bahasa, literature teacher, yang dimana memang dari kegunaan itu atau dari hobi itu ternyata kan di dalam Opi mengajarkan itu kepada anak-anak. Karena kan untuk menulis nggak hanya sekedar menulis saja, harus ada sometimes harus ada feelingnya gitu kan. Kayak saya sedih, kamu mungkin saya sedih tapi nggak ngerasa sedih gitu kan. Karena you need to build your feeling into writing juga gitu. Aku jadi kepikiran itu sih, kayak kadang-kadang kita udah dikasih talenta, tapi mungkin ngomongin tentang talenta dan skill yang harus diasah. Kayak kadang-kadang orang udah bisa langsung dapet kayak gripnya gitu untuk sesuatu, tapi kembali lagi mungkin lebih ke gini cara mendefinisikannya kali. Kalau misalnya aku mau jadi penulis juga kayak Opi, tapi aku nggak punya gift-nya, apakah skillnya bisa diasah dan apakah itu bisa jadi lebih baik dari Opi? Karena kebanyakan kan sekarang kayak bingung nih sebenarnya talenta dari Tuhan tuh sebenarnya apa sih, atau mungkin kita juga udah dikasih talenta tapi kita nggak ngasah dengan benar, itu apa jadinya Ci? Balik lagi ke motivasinya. Kayak motivasinya apa? Kenapa mau jadi penulis? Karena kita kan nggak punya talenta ya, kita nggak punya skill itu, kita harus kayak really questioning ourselves, kayak motivasi kita apa? Apakah kita mau mendedikasikan hidup kita untuk
resilient, perseverance, berusaha belajar, dibentuk benar-benar sehingga kita punya keterampilan, kemampuan untuk menjadi seorang penulis yang baik. Karena kalau motivasinya nggak ada, motivasinya hanya untuk mengalahkan orang lain ataupun kompetisi, itu nggak akan menjadi resultnya nggak akan baik gitu. Makanya kadang saya suka pikir ya back again dari motivasi kita sih. Kalau motivasi kita baik, sekalipun kita nggak punya kemampuan, Tuhan akan pakai itu sehingga kita masih tetap bisa menjadi berkat dan memuliakan Dia. Walaupun bukan berarti impossible ya. There's nothing impossible selama ada willing. But again it depends on willingnya yang seperti apa. Apakah willingnya baik untuk kita? Tujuan kita, aduh saya harus jadi penulis karena saya ingin membanggakan orang tua, karena itu yang orang tua inginkan, dan saya mau kok go along with that play gitu. Jadi yaudahlah walaupun sulit ya saya mau deh get into the boat untuk bisa jadi penulis gitu. Itu akan membantu dia sehingga sekalipun jalan untuk belajarnya nanti sulit, ups and downs-nya ada, dia akan tetap punya direction ke depannya. Karena kan sekarang banyak kan dari kita justru kita nggak tahu direction kita apa kan. Iya betul. Iya, yang itu memang perlu waktu untuk kita explore. Makanya in some schools udah mulai ditanya gitu, kalian nanti mau kuliah jurusan apa? Kayak makin lama makin early kan. Kayak banget kelas 10 udah. Bener, ada yang udah kelas 9 udah ditanya gitu. Nanti kuliah mau jurusan apa? Kadang ada anak yang nggak tahu dan dia malu untuk menjawab. Saya nggak tahu, nggak apa-apa juga gitu kalau nggak tahu. Bukan berarti dia harus bisa kayak predict exactly dia mau apa. Nggak apa-apa juga karena dia masih dalam proses pencarian kan. Dan maupun itu last minute ataupun lebih awal, it's still parts of our journey gitu. Jadi jangan ngerasa feel pressured juga ketika teman-teman khususnya masih usia-usia muda ditanya nanti mau kuliah apa, mau ambil jurusan apa. Kalau masih belum tahu nggak apa-apa, doakan dan gumulkan aja. Sampai nanti lama-lama kan kita juga belajar terus mengenali diri kita, kemampuan kita, dan peka sih kalau menurut saya. Karena ada kalanya kita nggak kenal diri kita, tapi orang-orang terdekat kita kenal gitu. Saya ingat dulu kami waktu remaja itu kan sangat dekat ya, kayak angkatan remaja kalian gitu. Kami main drama bareng, hangout bareng gitu. Terus teman saya tuh waktu di remaja udah selalu bilang kayak, "Vi, you will become a teacher deh." Padahal kita masih kayak remaja gitu. Terus saya bilang, "Kok lu tahu sih?" Terus kata, "Iya, gue kayak udah punya sense deh, lu kayaknya akan jadi guru." Padahal kami masih remaja dan saya nggak tahu kalau saya punya passion itu gitu. Jadi saya pikir Tuhan bisa pakai orang-orang di sekitar kita juga sih untuk mengenali strength kita apa, talenta kita apa. Jadi gak harus dari diri kita sendiri, tapi ternyata orang sekitar juga sangat membantu kita dalam mencari sebenarnya tujuan kita tuh apa sih, tujuan kita hidup apa. Mungkin aku juga kepikiran banyak teman-teman remaja yang ketika milih jurusan itu terpressure oleh tuntutan dari orang tua. Kembali lagi ke yang realistis dan demand society itu, Ci. Menurut Cilivi gimana nih kalau ada tuntutan orang tua, tetapi kita juga masih bingung passion, atau mungkin itu udah tahu passionnya tapi berlawanan sama apa yang mau orang tua ingin nih buat kita gitu. Kalau menurut saya sebenarnya bicarakan ya, karena ada baiknya kita nggak bergumul sendiri, tapi kita bicarakan. Nggak ada salah satu ataupun dua cara yang pasti akan berlaku perfectly di dalam setiap kita, nggak ada. Karena setiap dari kita punya cara masing-masing di dalam mengambil keputusan kan. Jadi kalau ada kayak tuntutan orang tua, tapi misalnya ada konflik dengan apa yang menjadi kerinduan kita, bicarakan dengan orang tua kita. Tanya kayak kenapa orang tua kita ingin ngambil jurusan ini, sedangkan kita maunya jurusan ini. Apa yang orang tua lihat di dalam diri kita yang mungkin kita nggak lihat, atau mungkin apa yang kita lihat dan orang tua kita nggak lihat, kita perlu sampaikan itu. Kayak misalnya saya nggak bisa ngambil jurusan ini karena saya tahu saya akan struggle banget. Saya kendala dalam bahasa, atau misalnya saya kendala dalam skillnya. Saya mau membuat hati orang tua senang, tapi saya nggak punya kemampuan itu. Jadi baiknya gimana? Nah, seringkali kadang kita memilih untuk tidak mengutarakan kan apa yang kita rasakan gitu, dan kita simpan sendiri, kita cerita, tapi kita nggak talk dengan orangnya secara langsung gitu.
Jadinya keputusannya agak Benar. salah. Agak salah, atau kayak misalnya ngambil, yaudah deh gue ambil karena orang tua gue yang mau. Kebanyakan kayak gitu. Nah, kan. tapi yang nanti menyesali hidupnya siapa? Diri kita sendiri. Diri sendiri kan tadi hidup ini kan ya kita yang ngambil keputusan. Jadi talk dengan orang tua, bicarakan itu gitu. Masalah tuntutan masyarakat saya pikir itu bukan yang utama, tapi lebih kepada bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Gak ada pekerjaan yang mundane atau yang menial, yang kecil-kecil itu yang gak berharga di mata Tuhan. Semua pekerjaan berharga di mata Tuhan. Bahkan kalau kita punya passion kecil tapi niatnya untuk memuliakan Tuhan, menyatakan pekerjaannya, dia bisa pakai itu menjadi pekerjaan yang besar gitu. Jadi jangan merasa berkecil hati kalau misalnya saya cuma bisa ini. Justru dengan apa yang kita bisa itu bisa dipakai kan. Seperti kalau kita ingat seperti janda yang memberikan dua peser. Iya, ya kan? Bahkan orang pikir cuma 2, tapi 2-nya itu her everything. Gitu. Jadi sama kayak kita, ya cuma 1, tapi 1-nya kita ya our everything gitu. Dan kita mau lakukan itu untuk hal yang baik, bukan hal yang untuk istilahnya membanggakan diri sendiri atau untuk ngalahin orang lain gitu. Atau mungkin kayak yang cerita itu ya, yang talenta. Jadi kita udah dikasih, kita harus kembangkan juga sebenarnya. Betul. Jadi nggak ada yang kayak saya cuma punya 1 nih, saya nggak usah lah Tuhan, dia aja yang punya 10 yang ngembangin. Padahal sama sebenarnya. Betul. Ci, kan Ci Livi ini udah punya passion menjadi guru, dan juga mungkin Ci Visa juga udah punya gambaran passionnya sendiri gitu kan. Nah, aku yang sebagai kelas 11 nih kayak masih bingung gitu kan. Apakah aku harus milih jurusan kuliah yang mengikuti hobi aku, passion aku, atau justru malah memilih jurusan yang sesuai dengan realitas dunia. Karena kebanyakan di zaman sekarang ini orang-orang yang memilih jalur studinya itu sesuai dengan hobi maupun passion mereka, tapi justru malah membludak penganggurannya. Itu kira-kira menurut Ci Livi gimana ya Kak? Apakah ada saran untuk seperti aku yang remaja yang sedang bingung saat ini? Iya. Saya juga nih karena akhir-akhir ini kan punya banyak waktu untuk melihat-lihat berita-berita updates gitu ya. Saya baca itu juga agak down sih. Down in a way kayak, wah ternyata pekerjaan-pekerjaan yang kayak begini nggak populer ya akhir-akhir ini. Dan malah mungkin lebih gampang atau lebih cepat digantikan dengan teknologi yang ada. Tapi saya pikir balik lagi, kalau kita selalu mengikuti apa yang menjadi perkembangan zaman, kita nggak akan menjadi pribadi yang solid. Kita nggak akan menjadi pribadi yang sesuai dengan panggilan Tuhan gitu loh, yang memenuhi panggilan Tuhan. Karena kan panggilan Tuhan tidak menyesuaikan perkembangan zaman. Gitu. Ya nggak sih? Yeah. Zaman bisa berubah tapi firman Tuhan tetap sama kan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi tantangan generasi saat ini adalah karena kita lagi melihat apa yang menjadi hype dan popularity in the society, dan kita jadikan itu sebagai penggerak hidup kita. Memang kita perlu aware. Beda ya aware sama ignorance. Ignorance itu kayak kita nggak mau tahu, nggak peduli lah apa yang terjadi gitu ya. Kita aware pengangguran semakin meningkat. Kita aware hal-hal tertentu yang menjadi passion itu malah semakin lama semakin nggak dihargai. Kita aware itu. Tapi bukan berarti itu akan mendefinisikan siapa diri kita dan bagaimana Tuhan memenuhi rencananya di dalam hidup kita. Jadi saya pikir tantangan juga nih untuk kita generasi muda, untuk kita jangan cepat terpengaruh dengan perkembangan zaman. Karena sebenarnya justru harus kita pikirkan baik-baik adalah tanya lagi, apa ya rencana Tuhan dalam hidup saya? Mau zamannya berubah, nanti bisa deh berubah. Kayak handphone toh, sekarang lagi hype apa, nanti berikutnya keluar lagi, ganti lagi gitu. Tapi hidup kita kan gak bisa kayak gitu, berubah-berubah gitu. Kita bukan bunglon kan. Oh ya, sekarang environmentnya lagi green, oke, let's change green, kita ganti hijau gitu. Oh, environmentnya lagi pink, oke, kita ganti pink gitu. Kita kan gak bisa. Kita harus punya fondasi yang kuat untuk balik lagi ngarahin mata kita ke atas gitu. Jadi kita aware, oh ya, kita ngerti struggle yang terjadi di dunia ini apa.
Tapi kita harus punya harapan bahwa passion kita sekalipun kecil, Tuhan akan pakai itu untuk menjadi berkat. Kan purpose-nya jadi berkat kan. Definisi sukses itu beda-beda tiap orang. Betul. Ya kan. Kalau kalau ditanya kamu mau jadi apa, mau jadi YouTuber sukses gitu ya. Oke, how do you define YouTuber sukses itu yang seperti apa? Banyak follower kah? Bisa earn money kah? Atau dapat plakat kah? Gitu. Itu apa gitu. So definisi itu yang harus kita pikirkan. Makanya mengapa kita perlu refleksi, look inwardly. Di tengah kebingungan kita, jangan cari kemana-mana, tapi cari kepada Tuhan. Kayak justru harusnya semakin kita bingung, semakin kita tanya Dia. Oke Tuhan, I'm so confused. Saya udah nggak tahu, what should I do? Cecer aja tuh pertanyaan-pertanyaan kita. Bener. Semakin dicecer, semakin ditanya. Dan ingat, Tuhan berbicara juga melalui orang-orang di sekitar kita yang mengenal dan mengasihi kita. Jadi bukan random people ya. Jadi kita nggak bisa tanya random people yang nggak tahu kita, nggak mengasihi kita. Paling tidak kita tahu orang ini bisa kita percayai, reliable lah. Dia punya hikmat dan dia bukan orang yang kayak ngikutin tren apa gitu. Soalnya banyak kan sekarang kan orang nanyanya ke orang yang lebih populer untuk define diri dia gitu. Untuk nyari validasi gitu. Yang which kita gak akan bisa cari validasi dari orang yang gak kenal kita. Kita harus cari validasi dari orang yang menciptakan kita. Apakah kita udah memenuhi purpose ciptaan itu gitu. Gitu. Karena kalau nggak jadinya blind leading the blind gak sih? Iya bener. Istilah itu bener. Kayak you jump, I jump gitu. Menarik. Tapi kalau you jump, I jumpnya yang leadnya itu orang yang benar, sekalipun you need to jump, you will trust that jump gitu. Bahwa jump itu akan membawa kita kepada tahap level yang lebih tinggi. Contoh misalnya kayak kata walk by faith, itu kan kayak blinded kan, mata kita tertutup karena kita nggak tahu. Abraham loh disuruh jalan sama Tuhan, Abraham tahu nggak mau kemana? Nggak tahu nggak. Dia bawa lo serencengan keluarganya semuanya. Itu namanya dia walk by faith, walaupun dia nggak tahu, dia nggak bisa ngelihat, tapi dia percaya karena dia punya iman sama Tuhan. Mungkin itu aku singgung sedikit juga. Kalau teman-teman pasti ada ketakutan salah jurusan. Nah ya kan kayak mungkin itu jadi faktor terbesar bingung jurusannya mau apa, karena takut, karena udah merasa kayak kalau gue udah salah di first step ya udah selamanya salah, padahal gak juga kan harusnya. Ya betul. Beberapa murid saya juga pernah ngalami hal yang sama. Ini kalau case-nya masih dalam konteks sekolah kan kita masih punya, istilahnya kita masih punya voice ya, untuk approve atau nggak approve gitu ya. Jadi biasa kita kan selalu tanya dulu gitu kayak kenapa kamu mau pindah jurusan. Contoh misalnya dia ngambil visual arts, kemudian dia pikir setelah udah ngejalanin, aduh sulitnya, lemburnya bikin project gitu, masa ngerjain satu apel aja itu bisa ngabis 2 minggu gitu. Karena harus dengan segala skill-skill yang dia pelajari gitu. Dan jadi biasa kita akan tanya motivasinya dia pindah apa? Karena dia ngerasa kesulitan, atau karena sebenarnya dia bisa tapi dia kurang tangguh gitu menghadapi itu. Karena itu beda ya, ada yang mau find easy way kan, tapi ada yang kayak sekeras apapun dia berusaha, ya bukan di situ skill dia, buat garisnya aja nggak pernah sesuai gitu. Jadi of course kita akan pikirkan, kemudian kita akan tanya plan dia selanjutnya apa. Kalau dia ngambil jurusan, pindah jurusan ini, apakah pindah jurusan ini akan membantu dia mendekati plan dia pada saat dia kuliah nanti. Kalau ternyata sebenarnya nggak ada kaitannya sama sekali, berarti ngapain juga kita pindahin dia, dan ngapain juga dia pindah ke jurusan yang dia mau, yang lebih mudah itu. Karena at the end of the day nggak akan membentuk atau membantu apapun selain cuma dapat easy score, easy mark. Nah cuma ini kan kalau konteks kuliah kan beda ya. Nah konteks kuliah kan investment yang udah dikeluarkan loh. Yang pertama misalnya apalagi udah argue sama orang tua, ya ini yang mau dilakukan, tapi ternyata ngerasa salah gitu tengah jalan. Lagi 4 tahun lagi.
Nah, lalu kemudian investment waktu, investment tenaga, uang yang udah dikeluarkan. Cuma saya percaya di dalam hidup itu gak boleh ada namanya istilahnya penyesalan. Itu pasti adalah penyesalan. Contoh misalnya, aduh saya harusnya bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan ini sebelumnya. Ketika saya memilih jurusan, saya gak mendengarkan masukan orang lain. Atau misalnya saya harusnya bisa mempelajari lebih lanjut mengenai jurusan saya ambil. Kadang kan orang cuma ngelihat, oh saya suka, tapi dia gak mau research. Harusnya research, oke, di dalam jurusan ini coba lihat mata pelajaran apa aja yang akan diambil. Kemudian di dalam jurusan ini semester pertama dia harus ngapain, semester 2 dia harus ngapain, targetnya apa. Dia harus pelajari itu, ekspektasinya apa. Jadi dia bisa dapat gambaran sehingga pada saat dia menjalani dia udah ngerti, oh ya nanti saya harus ada PPG, oh saya harus ada nanti exhibition untuk project art atau hal yang lainnya. Jadi kalau menurut saya harus research dulu. Tapi kalaupun itu udah terjadi dan at the end of the day sepertinya ini bukan sesuatu yang align dengan apa yang kita inginkan, ya jangan disesali. Dijalani dong berarti. Dijalani, betul. Karena kalau kita penuh dengan penyesalan terus-menerus, kita gak akan bisa move forward. Kita harus belajar learn from the mistakes supaya kita bisa punya hope untuk future. Jadi saya ingat gitu ya, saya pernah baca satu artikel, di situ dituliskan bahwa ketika kita melihat ke masa lalu, kita learn untuk receiving grace, menerima anugerah. Kan di dalam prosesnya tidak sempurna, kita make mistakes, kita jatuh, kita gagal, tapi kita masih bisa jalan itu. Gitu. Jadi learn from the past will help us to learn the grace. Tapi ketika dari situ kita bisa mendapatkan hope. Karena ketika kita tahu kita punya receiving grace, kita punya hope untuk future. Jadi hope kita adalah kalaupun we make mistakes, it will still become a blessing kok. Mungkin gak blessings buat orang lain, tapi blessings buat saya untuk saya belajar menjadi lebih rendah hati. Untuk saya belajar mau lebih mendengarkan selanjutnya. Atau untuk saya belajar lebih peka bahwa benar ya ternyata panggilan Tuhan itu sebenarnya udah ada, cuma saya melawan panggilan itu. Karena saya melihat apa yang menjadi demand di masyarakat lebih tinggi, jadi saya menutup panggilan Tuhan itu. So something that always we can learn lah, selalu ada. Jadi we learn from the mistakes, tapi jangan biarkan mistakes itu define us. Tapi justru biarkan mistakes itu menjadi pembelajaran bahwa grace alone yang memampukan kita untuk memiliki pengharapan berjalan selanjutnya. Jadi jadikan apa ya, kesalahan itu jadi anugerah ya. Iya, jadi betul. Malahan kita belajar banyak dari situ, jadi banyak berefleksi juga. Betul. Tapi bukan berarti kita harus sengaja buat salah-salah gitu. That's okay. Nanti kita learn from the mistakes. Tapi it's safe to say bahwa memang memenuhi purpose di dalam hidup itu nggak akan mudah kok jalannya. Nggak ada yang selalu smooth. Kayak saya berkali-kali juga struggle, is this right? Benar nggak ini panggilan saya? Tapi ketika kita menjalannya dengan setia, Tuhan akan menajamkan itu. Semakin tajam, lama-lama semakin jelas, semakin tajam gitu. Selama kita faithful dalam prosesnya aja. Menarik ya pembahasan kita hari ini banyak banget ya. Dari awalnya hobi jadi ke purpose of life. Mungkin yang dari aku sendiri simpulkan adalah yang pertama, hobi itu bedanya hobi dan passion kali ya. Hobi dan passion, kalau hobi itu mungkin sesuatu yang digemari secara jangka pendek, kalau passion itu sesuatu yang jangka panjang, dan hobi bisa berubah menjadi passion, bahkan bisa jadi purpose of life. Lalu kita juga dalam mencari hobi kita masing-masing, kita harus peka dengan diri sendiri, harus banyak berefleksi, dan juga kita harus tanya ke orang-orang sekitar kita yang bukan random people, tapi harus orang yang care, karena mungkin mereka bisa memberikan masukan-masukan yang bahkan kita sendiri nggak bisa lihat. Terus dan kita juga nggak boleh lupa tanya sama Tuhan, karena kembali lagi kan kita diciptakan oleh Tuhan, dan
biar kita tahu apa sih pencipta kita tuh mau kita tuh ngapain di hidup ini. Dan ketika kita udah punya passion, kita udah punya hobi, kita harus punya juga motivasi yang kuat dan keinginan yang kuat untuk mengasah lebih lanjut. Dan kemudian kita gak boleh terbawa arus. Tadi aku cukup bisa dibilang highlight lah yang aku highlight di itu, jangan terbawa arus, karena mau itu society demand ngomong bla bla bla, tapi kalau memang di kita kurang pas atau kita bisa ini bukan panggilan kita, ini bukan yang Tuhan mau, kita juga Tuhan pasti kasih jalan. Dan kalau buat teman-teman yang takut salah jurusan, jangan takut malahan, karena kesalahan itu bisa kita pelajari kalau seandainya amit-amit salah, tapi juga kita bisa mempersiapkan diri, yaitu dengan research lebih lanjut. Kalau dari Cilivi mungkin atau dari Opi? Kalau dari aku mungkin ya, aku udah lumayan terbuka lah ketika aku emang sedang bingung aku apakah yang aku jalani ini sebagai hobi atau passion aku. Ya dengan podcast ini aku benar-benar emang terbuka banget dan bisa ngebedain nih antara hobi dan passion yang aku miliki gitu. Dan juga aku jadi tahu Tuhan ternyata emang udah menentukan nih kita maunya sebagai apa, dan kita juga bekerja di dunia ini untuk hal apa, apakah untuk membantu manusia lain ataupun menjadi terangnya Tuhan di dalam dunia ini gitu. Iya, betul. Jadi kayak Efesus 2 ayat 10 ya. Kita ini buatan Allah, diciptakan untuk menyatakan pekerjaannya gitu. Jadi saya pikir dunia bisa berubah, demand bisa berubah, popularity bisa berubah, tapi satu hal yang pasti adalah Tuhan menciptakan setiap dari kita begitu unik dan spesial. Jadi dia punya rencana buat kita masing-masing. Jadi jangan biarkan dunia ini menentukan siapa kita, tapi justru sebaliknya kita harus cari kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan gitu. Walaupun tantangannya sulit, iya. Bukan berarti ketika kita memenuhi panggilan Tuhan tantangannya akan gampang, enggak. Tapi teman-teman, walaupun teman-teman masih muda, you have a strong power gitu loh. Teman-teman punya power untuk make decision, teman-teman punya power untuk bring influence gitu ya. Jadi what kind of influence? Influence apa nih yang mau teman-teman nyatakan gitu. Namun mungkin tetap ya tujuan kita sebenarnya lebih kepada sambil kita mendengarkan Tuhan, kita juga tetap peka lah apa yang terjadi di dunia ini. Jadi tidak menjadikan kita hidup di bubble kita sendiri gitu kan. Kalau kan nanti kita dipikir dia kan cuma punya dunianya aja sendiri di bubble-nya gitu. Enggak, kita hidup sama-sama dengan orang-orang di sekitar kita. Mereka struggle, kita struggle, mereka sulit, kita sulit. Mereka kehilangan harapan, ya kita jangan kehilangan harapan. Gitu. Justru mungkin di situ, walaupun kehadiran kita kecil, tapi ya mungkin itu purpose kita gitu kan. Mungkin itu panggilan kita untuk jadi lilin-lilin kecil gitu kan, kita nggak pernah tahu. Jadi saya pikir ya kenali aja hobi, sometimes nggak apa-apa dieksplor mau macam-macam gitu ya. Nggak apa-apa hobi tidur juga nggak salah kok. Mungkin itu purpose of life-nya. Tapi kalau purpose of life-nya itu kayaknya agak sulit. You gotta work gitu. Jadi hobi perlu dipikirkan untuk mungkin lebih kepada sesuatu yang membangun kita ya. Mungkin sehat, lebih kepada well-being kita, things yang bisa bikin kita relax. Tapi passion itu harus dipikirkan gimana kita menggunakan passion itu sebagai penggerak utama. Kayak dinamonya gitu, kalau motor, mobil gitu ada dinamonya, ada mesinnya. Itu passion gitu. Jadi walaupun sulit ya harusnya itu gak akan menghambat kita untuk terus lanjut gitu. Jadi ya saya juga pikir this is a good talk. Jadi untuk kalian remaja-remaja udah memikirkan sejauh ini udah salah satu bentuk step up untuk awareness bahwa kita struggle, iya. Dan ini masalah yang real ya, gitu. Karena kan kita terekspos dengan informasi sangat cepat saat ini. Jadi sering kita bimbang, gundah. Cuma sekali lagi, kalau kita bimbang dan gundah, kita bisa tanya siapa kita udah tahu. Tanya kepada yang pasti, tanya kepada orang-orang yang mengasihi kita. Tuh. Dan tentunya pasti orang-orang mengasihi kita kadangkala harus menajamkan kita.
Ya, guys, seperti itu. Oke, kayaknya kita udah ngobrol cukup lama. Kayak kita mungkin kita bisa tutup di episode hari ini ya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Kira-kira next Bisik kita bahas apa lagi ya? See you on the next Bisik. Bisik bincang ringan seputar iman Kristen. Dadah. Dadah.